ambil posisi masing-masing sesuai dengan tempat duduk yang sudah disiapkan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Pak. Masih semangat? Masih. Baik. Sekarang kita mulai pembelajaran kita, yaitu masih tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Pelajaran 1. Sebelum kita lanjut membahas materi kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Satu orang saya minta untuk kita dalam doa. Kamu semua anaknya yang rajin. Yang berikut periksa kalian. Berapa juga? Berdiri. Sudah rapi? Silakan. Ya, mari kita tepuk tangan. Baik, hello. Hai. Hello. Anak-anak, kemarin kita sudah berbicara tentang penggunaan kata tanya dan tentang penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Pada kesempatan ini kita akan membuat model sederhana alat pernapasan manusia. Tapi sebelum kita membuat, mulai periksa dari kelompok 1. Ya, sudah lengkap. Terima kasih. Kelompok 2 sudah lengkap. Kelompok 3 lengkap. Ya, kelompok 4 juga sudah lengkap. Terima kasih sudah menyiapkan alat dan bahannya dengan baik dan sudah.
Sebelum kita memulai mengerjakannya, mari kita lihat dulu video tutorial tentang bagaimana cara membuat organ model sederhana organ pernapasan manusia. Selamat pagi, nama saya Ahmad Abdul Jeffrey. Saya kelas 5 dari SDN Percobaan Surabaya. Hari ini saya akan membuat model sederhana organ pernapasan manusia. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah bukan bekas, yang rendah, 3 belas sedotan, 3 pembukaan
mereka bisa memahami, mengetahui bagaimana cara kerja organ pernapasan kita pada tubuh kita manusia. Baik, sekarang kita mulai. Seperti yang ada tanya Baik, hello. Sudah kerja? Sudah. Semua kelompok sudah selesai? Sudah. Coba tunjukkan, semua kelompok tunjukkan hasil kerjanya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk semua kelompok. Ya, membuat model sederhana organ pernapasan manusia dengan baik. Hasilnya sudah mantap. Mana kelompok 3 punya? Coba kelompok 1 kan? Ya, sudah mantap ini. Baik, sekarang masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing di depan ke kelas. Dari satu kelompok utus 2 orang. Saya tanya mulai dari kelompok 4. Silakan. Yang lain. Berikut kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja paru-paru dalam rektikum yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat. Hasil pengamatan dapat dilihat sebagai berikut.
ini terjadi karena tekanan udara di dalam botol kecil, sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas membesar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai baik pada proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Keadaan balon dalam botol saat membran karet dikembalikan adalah melepis. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam botol membesar dan tekanan udara di luar mengecil, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara yang membuatnya melepis. Ini disebut proses ekspirasi. Baik, kita tepuk tangan untuk saksikan hasil kerjanya dengan baik. Silakan dulu. Yang berikut kelompok dua. Yang lain dengan Berdasarkan hasil pengamatan tentang kerja paru-paru dalam kali ini yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat. Hasil pengamatan dapat melihat jalan ini berlakuan pada balon bagian bawah ketika dari lembah paru-paru terjadi pada balon dalam botol adalah meningkat atau membesar. 2. Berlakuan pada balon bagian bawah ketika dikembalikan pada keadaan semula, maka perubahan yang terjadi pada balon yang ada dalam botol adalah mengepes. Kesimpulan, dalam sistem pernapasan manusia ada proses ekspirasi dan inspirasi. Saat balon ditarik, maka balon yang berada dalam botol mengembang karena terisi udara dari luar. Kondisi ini terjadi karena tekanan udara dalam botol mengecil, sedangkan tekanan udara di luar botol udara bebas membesar, sehingga udara di luar botol akan mengalir ke dalam balon dalam botol yang diumpamakan sebagai balon. Proses yang seperti ini disebut proses inspirasi. Gerakan balon dalam botol saat membran karet kembalikan adalah melepis. Hal ini disebutkan karena tekanan dalam botol membesar dan tekanan udara di luar mengecil, sehingga udara dalam balon yang berada dalam botol mengeluarkan udara yang membuatnya menepis. Ini disebut proses ekspirasi. ya, tepuk tangan untuk berikut kelompok 3. Yang lain enggak ya? Berikut kami akan membacakan hasil kerja dari kelompok 3. Berdasarkan hasil pengamatan tentang kerja paru-paru dalam praktikum yang telah dilaksanakan menggunakan model paru-paru yang telah dibuat. Hasil pengamatan dapat dilihat bagaimana
Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Selanjutnya kelompok 1. Besar sedikit suara, kuat sedikit suara. Berikut kami akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Hasil pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan tentang cara kerja kali-kali strategi yang telah dilaksanakan menggunakan model kali-kali yang telah dibuat hasil pengamatan. Anak-anak, kamu sudah membuat atau menghasilkan sebuah alat peraga model sederhana alat pernapasan manusia dengan baik. Hasilnya baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, hasilnya sudah maksimal sekali. Sekarang mari kita sama-sama merangkum materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita lihat sama-sama. Ketika kita bernapas, saya tinggal dulu ini. Ketika kita bernapas, kita akan melibatkan proses inspirasi atau menghirup oksigen dan ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida. Yang pertama, kalau kita perhatikan betul tadi, berdasarkan peragaan yang terbuat, proses inspirasi adalah di mana diafragma. Balon yang di bawah ini ibarat diafragma. Ibarat dia dalam tubuh kita adalah diafragma. Ketika dia berkontraksi bergerak turun, bergerak turun itu ketika kita tarik, dia turun. Lalu rongga dada dan paru-paru ikut mengembang. Rongga dada, kedua balon yang di dalam ini itu ibaratnya paru-paru. Ketika diafragma ini kita tarik, rongga dada dan paru-paru kedua balon kecil ini adalah ikut mengembang. Akibatnya tekanan udara dalam paru-paru itu mengecil, dan udara dalam paru-paru itu mengecil sehingga udara dari luar bisa masuk ke dalam tubuh. Masuknya lewat ini ibaratnya hidung ya, lewat hidung. Itu yang disebut tadi proses inspirasi, proses menghirup udara. Kemudian yang berikut ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi atau proses ekspirasi adalah otot dada dan diafragma bergerak. Dan proses ekspirasi ini kata lainnya tadi adalah menghirup, menghembuskan karbon dioksida. Ketika otot dada dan diafragma bergerak ke atas, ini tadi ketika balon yang bagian bawah ini kita lepas kembali ke keadaan semula itu, maka paru-paru di dalamnya ini dia kembali ke situasi normal, sehingga tekanan udara yang ada di dalam membesar. Akibatnya udara bisa dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu dari dalam proses pernapasan kita manusia itu ada dua proses, yaitu proses inspirasi dan ekspirasi. Harapannya bahwa setelah kita mempelajari materi hari ini, kembali ke rumah kita masing-masing, kita harus bisa menjaga supaya organ pernapasan kita itu tetap sehat. Bagaimana caranya? Pertama adalah jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan diri. Lalu yang berikut, jaga kebersihan lingkungan. Mulai dari membuang sampah. Kalau kita buang sampah sembarang, apalagi sampah basah, itu akan menimbulkan bau yang
Tidak sehat. Kalau baunya tidak sehat, maka kita menghirup udara yang tidak sehat. Yang dapat mengganggu organ pernapasan. Kemudian hindari dari tempat-tempat yang banyak mengandung asap. Sudah paham? Baik. Ada pertanyaan berkaitan materi hari ini? Ada? Tidak ada? Sudah mengerti semua? Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak Guru akan membagikan lembar kerja evaluasi. Dan di sini ada 5 soal untuk kamu kerja. Kemudian setelah kerja dikumpulkan ke Bapak Guru, lalu Bapak Guru akan memberi nilai. Baik, sudah? Baik, karena materinya sudah selesai, maka kita pulang. Namun sebelum kita pulang, kita mohon berkat Tuhan lewat doa. Jadi kembali satu orang memimpin kita dalam perjalanan.